Baik, Pak Heris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Heris. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar Semangat. biasa. Ya, Alhamdulillah, tetap semangat ya, Pak. Iya, Pak semangat, Heris, Pak. apa yang bisa saya bantu dalam Eh, hari ini buat Pak Heris ini? Baik, Pak Komar. Ini saya sedang menghadapi suatu permasalahan ini, Pak Komar, ketika saya Ya, mengajar di kelas ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran ekonomi nih. Ya, 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 ekonomi Pak. di kelas 10-nya, kemudian kelas 12-nya saya mengajar akuntansi. Ya, Nah, ketika mengajar ekonomi di kelas, saya selalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya, antara satu kelas dan satu kelas yang lainnya. Namun yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita bahas, Pak Komar, itu adalah tentang keaktifan siswa, Pak. ya, Jadi saya berharap setiap pembelajaran di kelas itu siswa berpartisipasi aktif ya, karena saya melihat apa namanya, bahwa pembelajaran itu akan maksimal ketika gurunya siap, siswanya siap, kemudian sarana dan prasarananya siap nih, Pak. ya, ya. Bagus sekali Pak Heris tadi dengan cara pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Heris, yaitu dengan cara kolaborasi atau kerjasama gitu ya. Itu bagus sekali. Namun mungkin Pak Heris memiliki tujuan ketika menyebutkan satu permasalahan yang Pak Heris alami pada saat ini. Baik, kondisinya gini, Pak, kondisinya itu kadangkala ketika kita melakukan diskusi di kelas ya, diskusi ketika pelajaran ekonomi, Ya Pak. itu masih ada siswa yang belum aktif ya, belum Oh ya, connect gitu kan ya, ya. ya, Mungkin boleh jadi fisiknya di kelas, tapi pikirannya di mana gitu. ya, ya, Jadi ada juga yang apa istilahnya malas-malasan, ya. Ada juga mungkin yang melamun. Kemudian juga beberapa siswa ada juga yang ternyata mereka aktif masih memainkan handphone ketika ya, ya. pembelajaran dengan metode diskusi berlangsung. Dari hal tersebut kan itu ternyata permasalahan Pak Heris dalam pembelajaran dengan siswa itu adalah karena siswa lebih memfokuskan ke gadgetnya gitu ya dan bermalas-malasan. Ya, Pak. Kira-kira setelah Pak Heris mengalami permasalahan siswa seperti itu, Pak Heris sudah melakukan apa nih untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang terjadi di Pak Heris itu? Ya, justru ini Pak, ini saya menghadapi kendala ya. Iya, iya. Beberapa Iya, kali iya. saya mencoba berbagai metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran satu dengan yang lainnya, kira-kira ini nih mungkin yang bisa mengapa siswa agar aktif ketika diskusi. Ternyata Iya, iya. tidak juga. Saya ganti lagi metodenya. Oh, yang ini kali ini gitu kan ya. Ada PBL, ada PJBL dan yang lainnya. Namun saya menemukan ternyata masih ada juga siswa yang belum aktif ya. Nah, Iya. dari permasalahan tersebut saya sebetulnya yaitu ya. Jadi saya ketemu dengan Pak Komar nih ya, motivator yang luar biasa yang mungkin ya bisa kita berbicara memecahkan permasalahan tersebut. Iya. Nah, yang pertama mungkin ya Pak Komar ya ini dari hasil pemikiran saya ya, dari hasil refleksi yang saya lakukan, ini bagaimana agar siswa ini aktif. Iya. Mungkin yang pertama adalah penyusunan RPP mungkin nih Pak Komar nih, Iya, rencana iya. pelaksanaan pembelajaran yang biasanya konvensional saja. Nah, saya ke depan mungkin ya saya akan integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini alhamdulillah nih saya baru menemukan ini ketika ikut suatu kegiatan ya. Jadi ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada 3 ya Pak Komar ya. Iya. Ada berdiferensiasi konteks, ada Iya. berdiferensiasi proses, ada Oke. berdiferensiasi produk. Banyak ya. Nah, kemudian saya juga akan berusaha ya untuk mengintegrasikan RPP yang saya buat itu adanya KSE, kompetensi sosial dan emosional ya, yang di dalamnya
ada kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, kemudian ada kesadaran berelasi, kemudian juga ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu mungkin, Pak. Jadi yang pertama saya mulai dari, perencanaan dulu nih. Betul. Rencananya saya akan Ya, membuat ya, RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga di dalamnya ada, KSE. ya, ya. Kemudian yang Baik. kedua, Ya, ya, Pak. ini Ya, saya cobain dulu ya Pak Komar ya. Ini ya, mungkin nanti, nah ini sebetulnya saya juga kurang yakin dengan alternatif ini ya, maka saya coba bicarakan dengan Pak Komar nih. ya, Kemudian yang kedua tentang, siswa yang lemas mungkin ya, mungkin saya melihatnya ini siswa belum sarapan nih. Nah, maka nanti ketika awal pembelajaran saya di pagi hari, saya akan mengusulkan ke siswa untuk membawa roti dan air putih. Nah, jadi sebelum pembelajaran mereka makan roti dulu dengan air putihnya. ya. Kemudian yang ketiga, nah ini karena asik dengan handphone, Pak Komar, saya berpikir gimana ya agar handphone ini tidak dimainkan ketika, proses pembelajaran. Ya, Nah, betul. saya melihatnya mungkin nanti akan dikumpulkan di satu tempat, kardus, dan itu nanti disimpan di meja saya. Ya, Itu, Pak. ya. Ya, baik, Pak Iris. Bagus sekali itu dengan tadi apa yang sudah diulas oleh Pak Heris dari permasalahan yang terjadi pada yang dialami oleh Pak Heris. Mungkin salah satu tadi bahwa Pak Heris sudah memaksimalkan untuk menyiapkan tadi bahwa RPP-nya, kemudian dari permasalahan anak juga yang lemas juga anak suruh membawa roti untuk sarapan dan sebagainya. Nah, ini kira-kira yang dipersiapkan oleh Pak Heris untuk menghadapi permasalahan ini, apakah ada pihak yang lain yang bisa diajak untuk membantu Pak Heris agar permasalahan yang terjadi ini bisa diselesaikan, Pak? Baik. Nah, ini yang pertama, hal tadi itu insya Allah akan saya laksanakan di tahun ajaran baru nih. Ini alhamdulillah kan ya kita berada di Betul. Ya, ya, awal Pak. tahun ajaran baru 2024-2025 ini momentum yang sangat luar biasa bagi saya untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran tadi. Kemudian pihak yang akan saya ajak kerjasama adalah teman yang mengampu mata pelajaran yang sama, Pak. Ini mungkin saya akan berdiskusi dengan mereka, kemudian juga saya akan sharing dengan mereka mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Kira-kira ini apakah sudah maksimal atau belum? Kemudian saya akan bekerja sama dengan wali kelas ya, akan melihat Ya, bagaimana perkembangan peserta didik di setiap kelasnya, baik kelas 10 maupun kelas 12. Kemudian juga dengan BK, Pak, mungkin betul. nanti saya akan ada ketika ada temuan di kelas, saya akan catat namanya. Kemudian saya akan berdiskusi dengan pihak BK. Nah, ini bagaimana cara penanganannya. Kemudian di lain itu juga, saya bekerja sama dengan murid, Pak. Nah, ini kalau mengumpulkan handphone gitu kan ya, kalau Betul. misalkan saya berkeliling kepada anak-anak itu waktunya lama. Atau misalkan anak-anak satu-satu ngumpulkan ke depan juga waktunya lama. Maka saya bekerja sama dengan pengurus kelas, Pak. Oh, iya, iya. Baik itu ketua kelas, Iya, Pak. sekretaris, bendahara, dan yang lainnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa maksimal. Gitu, Pak. Ya. Bagus, Pak Iris, dengan sesuatu atau tujuan yang memang sudah direncanakan oleh Pak Iris itu bagus sekali, yang bisa mudah-mudahan bisa menjadikan perubahan bagi Amin, anak-anak Pak. ketika belajar, Pak. Eh, Amin. ini mulai mulai kapan nih, Pak? Ketika akan dilakukannya setelah permasalahan ini sudah terjadi di kelas dan memang menjadi permasalahan bagi Pak Iris sendiri. Ya ini saya akan laksanakan di tahun ajaran baru ini, Pak. Saya ini Ya, alhamdulillah ini kan tahun ajaran baru, kemarin ada betul. IHT ya. Ya, IHT tentang kurikulum merdeka, kemudian implementasi kurikulum merdeka, kemudian administrasi apa saja yang dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Ini alhamdulillah saya mulai dari perencanaan nih. Saya buat RPP. Nah, RPP ini di dalamnya ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Ternyata kan siswa kita itu latar belakangnya berbeda-beda, kemudian karakteristiknya berbeda-beda, kemudian eh, gaya belajarnya berbeda-beda. Ini alhamdulillah ketika mengetahui itu,
maka nanti saya akan melakukan tes diagnostik ya atau asesmen diagnostik untuk mengetahui hal tersebut. Nah, Betul. ketika hal tersebut sudah diketahui, maka nanti saya akan tuangkan di RPP gitu kan ya. Nanti secara diferensiasi konteks ya. Nanti pun saya akan menyediakan media pembelajaran yang bervariasi, Pak. Nah, Iya, ini yang sebelumnya kan media pembelajaran itu ya hanya video saja gitu kan ya. Kemudian iya. hanya PowerPoint saja. Nanti saya akan ada gabungkan beberapa. Nanti media pembelajaran ada yang video, media pembelajaran RPP, media pembelajaran PowerPoint maksudnya. Kemudian juga ada media pembelajaran poster. Baik. Mudah-mudahan dengan variasi media pembelajaran ini itu bisa memotivasi peserta didik dengan gaya belajarnya masing-masing gitu, Pak. Iya, Bapak, betul. Baiklah Bapak, saya rasa sudah cukup mungkin. Semoga nanti Pak Heris bisa mengimplementasikan strategi-strategi tersebut tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Heris agar bisa Amin, Pak. terciptanya siswa yang berubah ketika belajar di kelas dengan Pak Heris agar tidak terulang kembali. Selamat Pak, Amin, Pak. ya, selamat Iya, melaksanakan. amin, Pak. Dan ini mohon maaf, Pak ya, sudah mengganggu waktunya mungkin nih, Pak Komar. Sama-sama Bapak. Dan sudah Ya, berbagi dengan saya iya. dan saya mohon kesediaan nih ke Pak Komar. Nanti kalau saya ganggu lagi tidak masalah kan, Pak ya? Bangga Bapak, sama-sama. Saya Nah, juga terima kasih heeh, sudah bisa dipertemukan dan ngobrol dengan Bapak perihal yang iya. terjadi dengan Bapak itu. Terima Baik, kasih Pak. Pak. Nanti kita atur kembali, Pak ya, waktu Siap yang Bapak ya. berikutnya Siap dan ya. nanti saya akan menyampaikan perkembangan atas apa yang saya sampaikan pada saat ini. Baik Terima Bapak. kasih, Umar, luar biasa Sama-sama, nih. luar biasa Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.